Hai teman-teman, selamat datang di Migrant Journey. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang jauh sekali berada di benua Eropa. Bagaimana kisah detailnya, bagaimana ceritanya bisa sampai di sana? Yuk kita ikuti dan selalu tonton video ini sampai habis ya. Hai Cek. Halo. Bisa kenalan dulu nih Cek. Namaku Luciana. Sekarang tinggalnya di Kreuzlingen. Nama kotanya Kreuzlingen. Itu di perbatasan antara negara Swiss sama Alpen. Jadi Kreuzlingen ini benar-benar di perbatasan gitu. Oke, tapi negaranya masuk di negara. Negaranya masuknya di negara mana? Di Swiss ya? Swiss, oke. Maksudnya Swiss, benar. Ya. Terus ceritanya bisa sampai di Swiss itu gimana nih, Cek? Nah, jadi pertamanya sih aku pindahnya gara-gara kan ketemu sama suami. Ya. Suamiku tuh orang yang berpaspor Jerman. Oke. Terus ya kita married, lalu aku dibawalah ke Jerman gitu. Oke, sudah berapa lama nih tinggal di Jerman? Di Jerman waktu pandemi itu 2020 sampai 2022. Jadi di sana belajar bahasa Jerman online dan semuanya lah. Lalu suami dapat kerjaan di Swiss, kita pindah lagi ke Swiss. Di Swiss ini aku udah 3 tahun di sini. Oke. Gimana nih mengadaptasi ini kehidupan di Swiss awal mulanya? Apakah ada tantangan atau pelajaran yang berarti gitu dari awal untuk mengejas situasi? Banyak sih ya. Kebetulan sih kalau untuk pindah sebenarnya aku cukup underestimate sebenarnya karena aku udah pernah tinggal di Cina, udah pernah tinggal di Australia gitu kan, jadi kayak merasa ya nanti paling kayak kemarin-kemarin gitu loh, ya adaptasi dari teman udah deh beres gitu kan, tapi ternyata orang Jerman beda, oi. Jadi bule di Aussie itu ramah. Jadi misalkan kayak supir bus atau apa itu pun ngobrol gitu kan. Kalau di Jerman enggak gitu. Nah, jadi culture shock-nya banget. Dan bahasa Jerman itu susah. Jadi kayak shock-nya double gitu loh. Aku bisa Mandarin, ya kan? Aku bisa Mandarin, meskipun ya cuman sebatas ngomong sehari-hari, tapi aku belajar itu cuman kayak 6 bulan bisa ngomong gitu loh. Ini kayak 1 tahun belum bisa ngomong, jadi kayak gramatiknya itu sesuatu gitu loh. Tuh. Padahal itu sudah dipakai tiap hari ya? Kan sehari-hari nggak ada bahasa sayangnya pilihan? Oke. Sayangnya karena kan waktu itu pandemi ya. Jadi kan ada distance, harus jaga jarak. Terus orang sini itu, ya itu tadi kayak bulenya sini tuh tertutup, Mbak. Jadi nggak yang kayak ketemu tuh ngobrol tuh enggak. Cuman ya menyapa sama senyum aja paling. Halo. Atau good morning gitu aja. Udah, that's it. No more than good morning. Tadi Cece kan cerita. Cece kan tadi cerita sempat juga di China, sempat juga di Australia. Ini awal pertama kali apa yang terbang? Halo? Sorry. Alles gut. Ja. Kein Problem. Ada anak main air di sebelah, semprotan. Kena.
Jadi aku kesemprot sama bapaknya disuruh minta maaf. Oh, oke. Basah sekali nggak? Maaf. Oke. Ya beginilah kalau Iya, namanya di tempat publik kan. tadi. Iya, Cik, waktu pertama kali itu kan sempat ini ya, apa namanya, bukan hanya di Jerman, Swiss saja, tapi pertama kali ke luar negeri itu tadi dibilang di Cina sama di Australia. Nah, itu bisa diceritakan nggak? Yang pertama kali itu di Cina bisa sampai di sana itu seperti apa? Terus yang di Australia itu di sana seperti apa? Apa bekerja atau bagaimana? Oh, oke. Kalau di Cina itu sebenarnya gara-gara waktu tahun 98 kan kerusuhan Indonesia kan. Iya. Terus yang disasar tuh kan kebanyakan memang Chinese ya, Chinese dan cewek ya. Unfortunately ya. Kabarnya di luaran sana. Ya. Kabarnya di luaran tuh buruk banget gitu. Oke, ya. Ada tante yang tinggal di Cina itu ketakutan. Jadi kita yang cewek-cewek jadi urgent, jadi kayak keluar terbang gitu. Oke, ya. Terus ya waktu itu entah kenapa sih dipermudah ya. Kayaknya sama Cinanya sendiri dipermudah untuk untuk masuk gitu loh. Iya. Nggak lama langsung ke sana, nggak pakai plan. Iya. Terus sampai situasinya oke lah. Situasinya oke di sana. Lalu balik lagi ke Indo karena kan waktu itu SMA. Jadi kan harus nyelesain SMA gitu loh. Berarti kalau masuk di sana sekolah tengah-tengah SMA nggak bisa gitu. Bahasanya kurang. Itu berapa lama jadinya waktu di Cina, Cek? Pulang. Iya. Kurang dari setahun. Sampai berarti cuma menunggu sampai kondisi lebih ini ya, lebih aman, balik ke Indonesia, habis itu melanjutkan pendidikan yang waktu itu masih SMA. Berarti kegiatannya selama di Cina ngapain aja, Cek? Les bahasa. Kayak holiday kah? Les bahasa. Bahasa? Enggak. Ya les bahasa di rumah gitu, panggil guru ke rumah. Terus ya karena kan tante saya yang di sana tuh tinggalnya di kota kecil. Jadi ya bukan sekolah internasional gitu. Di rumah dia terus panggil guru gitu. Lalu setelah itu lulus SMA-nya ke Australia untuk kuliah. Di Australia untuk kuliah berapa tahun itu di situ, Cek? Aku diploma, jadi 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi ceritanya sih waktu itu sebenarnya saya udah keterima di Surabaya. Dengan beasiswa gitu kan. Iya. Tapi terus ada pameran, kan sering ada pameran pendidikan yang boleh datang itu kan. Betul. Nah, terus aku nyoba dong, aku kan orangnya cukup dan aku nyoba tesnya, ikut tes. Hasilnya bagus gitu. Terus kepingin lah gitu loh, kan udah ngerasain kayak Cina itu beda gitu ya. Iya, kayak betul. Jiwa petualangnya ada. Iya. Selama ya coba tes dan ini. Dan bulenya bilang, ya surprisingly bagus banget. Terus dia kayak bener-bener untuk meyakinkan gitu, kamu bisa ini, maju aja. Tapi kan nggak ada beasiswa, nggak apa-apa ini nggak mahal banget kalau di rumah. Terus bisa sambil kerja gitu-gitu. Ya udah deh berangkat terus akhirnya. Itu berangkat ke Australia. Tapi sebenarnya mamaku nggak setuju sih, Mbak. And how did you do that then? Ya berantem. Tapi terus
Ya, aku tahu sih. Mamaku tuh orangnya gini, kalau misalkan kamu mau dan kamu bisa, ya udah gitu. Jadi Iya. aku berantemnya tuh sampai merayun sampai keluar omongan. Ya terserah lah, kalau kamu bisa sendiri, ya pergi ya gitu-gitu. Sampai ada keluar kalimat itu. Oke. Jadi ya aku urus sendiri. Jadi aku pergi Wow. sendiri, aku Iya. naik travel dari Caruban. Oh ya. Seru nih. Terus berarti kan dari awal apakah financial supportnya untuk pindah ke Australia masih disupport family atau harus cari modal sendiri nih, Cek? Masih. Mm-mm. Enggak. Kalau Australia soalnya kalau modal sendiri masih lumayan ya untuk anak SMA. Iya. Jadi disupport tapi nggak Mhm. banyak. Jadi misalkan waktu itu tahun 2001. Oke. Tahun Iya. 2001 Mm-mm. anak-anak Indonesia pada umumnya Iya. itu kayak 1 bulan itu untuk uang sewa tempat tinggal aja Iya. itu sebulan tuh mereka bisa 1.600. Oh Ya, ya. ya Iya. sekitar 1.500 1.600. Iya. Aku waktu itu cuman cari satu kamar kecil yang Oke. aku bagi lagi sama Iya. sama teman sekelas gitu kan, jadi murah banget kan. Oke. Iya. Jadi sebulan itu aku cuman habis sekitar 800 sudah termasuk makan gitu. Terus aku kan ngelesin. Iya. Jadi ngelesin anak-anak SMP gitu untuk matematika. Oke. Iya. Jadi ya lumayan. Oke. Pada waktu ke Australia untuk belajar di sana, itu modalnya jadinya berapa tuh untuk dari pendaftaran sekolah sampai bisa ke Australia? Kalau nggak salah inget ya, itu per semester. Ini 1 tahun 8.000. 1 tahun 8.000. 1 tahun 8.000. Itu ngambil diploma Kalau apa nggak itu, salah Cek? inget ya. Iya. International Business. Oke, ya. Ya. Pada saat itu masih mudah ya untuk berangkat ke luar negeri ya? Australia sih asal sekolahnya ada menerima kan gampang banget ya untuk visa student dan Iya. apa namanya ya, itulah apa ya, kemarin itu aku karena sudah keterima duluan gitu loh, jadi kayak Iya. ada stepnya itu kan. Iya, tinggal ngikutin Itu yang proses bikin untuk mudah. ya administrasinya biar bisa sampai ya istilahnya. Ha. Terus selama Betul. di Australia 2 tahun itu awal pertama nyari kerja itu kerja apa itu, Cek? Terus keliling ke sana sini nyari kerjaan gitu atau gimana nih sistemnya? Aku enggak sih, karena sekolahku tuh kan padat banget setiap hari. Iya. Jadi aku cuman iseng pertamanya tuh kayak ya hidup hemat banget gitu. Sebenarnya kalau hidup hemat banget itu sudah cukup yang dari mama Iya. itu kan. Oke. Tapi karena iseng ada kan di sekolah nilai matematika bagus gitu di Iya. kuliahan. Iya. Nah ada temen yang tahu lah, pasti tahu gitu kan. Oh ya ini anaknya bisa matematika. Terus ada Iya. temen yang punya anak. Iya. Jadi kalau waktu itu temanku tuh beraneka ragam umurnya, Mbak. Oke. Jadi kalau Iya. diploma itu ada yang sudah punya anak gede gitu, juga ikut sekolah. Jadi nyampur, Oke. nggak cuman kita yang Iya. yang anak umur gitu kan ya, Iya. nyampur. Jadi ada yang udah lanjut gitu. Oke. Itu punya teman yang Iya. anaknya itu agak kurang matematikanya. Oke. Terus Nah, iya. ya aku kan waktu itu nggak pede sebenarnya kan. Iya. Terus tapi disuruh coba terus ternyata bisa. Iya. Jadi ya udah deh. Terus mereka datang ke Iya. rumah kan, jadi nggak berasa kerja. Iya, iya. Terus ya juga langsung kayak dikasih langsung gitu, nggak pakai sistem pajak atau apa. Oke. Cash handling ya. Jadi nggak perlu pakai laporan yang ini keuangannya dipotong Nggak. pajak ya transfer bank gitu kan agak strict ya setahuku di situ. Iya, tapi ini karena mungkin ya dianggap orang sendiri ya, jadi kayak Iya. dia dipermudah aja lah jalannya lah. Oke. Ya. Tuh, jadi lumayan dapet tuh.
Iya. Tambahan. Nah, selama 2 tahun di Aussie itu, apakah full disupport sama family atau setelah itu bisa independen karena dapat pekerjaan gitu? Aku selalu disupport sih. Aku aku bersyukurnya selalu disupport. Iya. Tapi tambahannya ya bisa untuk agak main-main gitu loh. Karena kalau dari uang yang disupport itu ngepres. Jadi cuman hidup hemat, nggak bisa main-main gitu. Tapi kalau karena aku kerja, jadi aku bisa nyobain berkuda di gunung. Wow, iya. Mahal ya. Iya, betul. Tapi aku pengen nyoba karena kan ya it's Experience. just once in a lifetime gitu mikirnya. Bener. Jadi mikirnya ya coba aja mumpung di sana gitu loh. Betul. Di sana ada yang kayak berkuda bener-bener di gunung yang ada sama kanguru gitu loh. Oke, gitu. keren. Iya. Nah, jadi ya. Iya. Ketemu dengan orang-orang Indonesia. Ya, aku beruntung aja. Iya. Di Aussie ketemu banyak orang Indonesia atau lebih interaksi dengan orang-orang mana nih, Cek? Orang Indonesia banyak banget. Banyak banget. Iya. Tapi akunya sih di kelasku karena orang Indonesia kebanyakan kan di uni ya, di university, di apa namanya? Yang ambil bachelor gitu. Iya. Nah, kalau di aku lebih banyaknya orang ya Asia yang lain dan ya orang lokal. Oke, ya. Dan ya menurutku sih aku lebih bergaulnya justru sama yang ini dari negara lain. Nggak banyak teman Indonesia. Oke. Jadi lebih ada orang teman Indonesia gitu, tapi lebih banyakan sama sehari-harinya sama orang Burma, orang Hong Kong, orang mana-mana lah. Iya. Interaksinya terus pakai bahasa Inggris jadinya ya, Cek? Iya. Nah, iya. Setelah 2 tahun nih, memutuskan kembali ke Indonesia atau pada saat itu sudah dekat dengan suami atau bagaimana nih transisinya? Belum, itu masih jauh. Aku waktu itu pulang ke Indo karena mikirnya memang awalnya dulu pengennya tuh langsung kerja gitu, Kak. Nggak butuh gelar gitu. Karena kan tahu ya, biasa kan kalau Chinese ya udah pulang dagang. Iya, betul. Mindsetnya gitu. Nah, which is aku juga bermindset itu dan ya di keluargaku sih aku satu-satunya sekolahnya mau jadi maunya segera pulang dan cari duit gitu. Iya. Tapi ya banyak proses lah. Ada ya waktu pulang, terus jadi pialang saham, terus pernah buka toko ini, toko itu, ya banyak. Jadi kayak apa ya? Banyak kegagalan juga. Ditipu juga, ya penuh air mata lah. Tapi ya itu proses hidup sih. Iya. Tapi dari situ juga akhirnya lebih semakin kuat ya bertahan. Betul. Dan terus maju, ya. Dan ya banyak pelajaran. Kenapa Cek tidak memutuskan untuk tinggal di Australia terus di situ gitu untuk bekerja? Dulu pikirnya sih sebenarnya simple ya. Kalau di Australia aku kan jadi pegawai. Kalau di rumah kan aku bisa jadi bos. Gitu aja. Ya masih anak-anak lah ya, kuliahan masih idealis mungkin atau apalah nggak tahu. Tapi pikirnya beneran gitu. Jadi kayak di rumah di negeri sendiri lah gitu. Masih banyak kesempatan. Iya. Nah, terus yang dianggap berhasil selama di Indonesia yang make you proud selama ini membuka bisnis gitu, itu bisnis apa, Cek? Bisa dibagi ke kita? Yang terakhir kali ya, yang cukup
lumayan itu ya aku buka kayak semacam groceries. Oke. Toko apa? Ya macam supermarket tapi Ya. bukan super banget. Iya. Toko kelontong gitu ya. Jadi ya middle range. Ya. Ya betul. Tapi yang udah di computerize. Jadi orang bisa ambil sendiri gitu loh. Iya, iya. Dan di kota kami belum banyak yang kayak gitu. Oke. Tradisional. Iya. Dan itu aku buka sampai tahun 2020 itu. Terus pindah ke Jerman. Oke, iya. Nah itu usahanya fully tutup atau diambil alih oleh ini keluarga atau gimana tuh, Cek? Tokonya sih sekarang kan memang kemarin gedungnya itu dipinjemin sama mama. Iya. Nah mamaku sendiri juga buka toko. Iya. Toko yang lebih besar, dia bagian grosir gitu. Tapi masih tradisional. Jadi pindahlah ke situ, ke tempat tokoku yang dulu itu, dengan segala komputer dan pegawainya juga. Jadi tokonya mama ganti computerize gitu. Oke, iya. Jadi tokoku tutup dan toko mama tapi di lokasi yang dulu ku pakai. Iya. Dan tokonya masih jualan barang yang sama atau sudah berbeda sekarang? Lebih ke arah ke directionnya sih lebih ke arah grosir sih. Kan mama aslinya kan grosir ya. Iya, iya. Jadi ya lebih skala besar lah ya. Oke. Jadi orang pulaan. Iya. Berarti setelah itu Cece kan menikah nih. Menikahnya di tahun berapa itu, Ce? 2019. 2019. Habis itu setelah itu memutuskan untuk pindah ke Swiss ya, jadinya di 2020 gitu ya. 2020 ke Jerman dulu. Iya. 2022 baru ke Swiss. Oke. Nah, itu proses untuk visanya jadinya visa apa itu, Cek? Waktu pindah ke Jerman, itu aku pakai, kalau di sini namanya Familiennachzug. Jadi itu karena aku menikah dengan orang Jerman. Iya. Jadi ya kayak dijemput gitu, ini family gitu. Oke, iya. Terus ada syaratnya tapi. Syaratnya kalau di Jerman, itu istrinya orang Jerman itu wajib bisa bahasa Jerman sampai level B1 minimal. Oke, iya. Tapi mereka fair karena lesnya itu hampir gratis. Jadi kita bayar itu cuman murah banget kok. Cuman murah banget. Iya. Dan bisa sampai B1. Cuman sayangnya waktu itu kan pandemi, jadi ya online. Oke. Terus juga wajib ambil kursus namanya Orientierungskurs. Iya. Itu jadi kayak kursus pemahaman sejarah, politik, budaya, sosial Jerman. Jadi ada pelajarannya. Iya. Dan itu harus lulus. Kalau Oke. udah lulus 2 itu dikasih full visa. Oke, iya, iya. Iya, jadi menarik ya, melalui proses dulu, nggak langsung begitu sudah married sudah dapat visanya, tapi ada proses untuk menyesuaikan, terutama biar tahu budayanya di sana seperti apa gitu ya, Cek. Ya, kalau waktu pertama kali pindah itu visanya cuma temporer gitu loh. Iya. Jadi 1 tahun. Oke. Terus kamu bawa sertifikat lulus ini, nanti diperpanjang. Oke. Kamu lulus ini, nanti kamu dapat kayak semacam PR-nya. Oke, iya. Jadi kayak sudah permanen, iya betul, betul. Oke, iya. Ya, terus, betul. Bagaimana nih beradaptasi dengan lingkungan baru? Tantangan apa yang dihadapi? Lingkungan baru. Ya, culture shock-nya ya itu tadi. Iya. Bule-bule sini beda ya, bule Eropa, bule Jerman lebih khususnya. Iya. Itu lebih kaku, orangnya kaku. Terus kalau ngomong tuh sangat direct. Sangat direct. Jadi benar-benar nggak boleh baperan. Iya. Nggak boleh sakit hati kalau di sini. Iya. Karena ngomongnya tuh benar-benar gitu loh. Iya. Jadi ya begitulah.
Tapi kalau udah biasa sih, oke sih menurutku ya, nggak terlalu banyak drama, nggak terlalu banyak. Karena mereka mungkin kalau udah selesai ya udah. Iya. Beda budaya gitu ya. Mereka straightforward gitu ya, kalau misalnya ini terbuka dengan, kalau misalnya dia mau mengekspresikan perasaannya bisa berekspresi langsung gitu mungkin ya. Kalau kita suka nggak enakan kalau budaya Indonesia kan selalu ditutup-tutupi gitu. Sama kedisiplinannya mungkin lebih tinggi dibandingkan kita di Indonesia atau gimana itu, Cek? Dibandingkan sama bule di Australia aja lebih tinggi. Iya. Jadi benar-benar, tapi memang terkenal sih di sini tuh. Iya. Bule Jerman sama saatnya tuh sampai yang nggak ada mobil pun, tapi kalau lampunya itu merah, ya udah diem aja di situ. Sampai lampunya hijau. Iya. Benar-benar begitunya. Iya, disiplin ya. Tapi di sini yang juga cukup bikin kaget itu sepi. Mereka suka sepi. Jadi suara itu, polusi suara itu lebih ngefek ke mereka. Jadi hari Minggu itu dilarang. Kayak hari Minggu itu potong rumput. Atau vacuum cleaner itu nggak boleh. Jadi Minggu itu benar-benar tenang. Terus kalau misalnya ada yang bikin keributan gimana, Cek, jadinya? Dilaporin polisi. Beneran dilaporin polisi. Iya. Bisa diketok polisi. Bisa sampai ke sidang kah? Ya bisa kalau parah ya. Tapi biasanya cuma kayak ditegur. Ini apa, tetanggamu keganggu. Jadi kalau tetangga yang udah kenal mungkin ya cuman diketok. Saya pernah sih, diketok gitu, jadi tok. Gara-gara aku vacuum cleaner, nggak sadar kan, maunya bersih-bersih, ternyata itu mengganggu. Ternyata suaranya kenceng juga sampai keluar ya. Iya. Berarti nggak ada ini? Ya Mbak ya, jadi suaranya seperti ini. Nah di situ ada generasi muda yang suka party atau gimana? Kalau misalnya itu harus dibatasi dengan suara gitu, jadi gimana nih? Kalau misalnya orang muda gitu kan pengen ketemu orang, pengen ngadain lunch bareng atau apa gitu, harus ada musik gitu, gimana tuh, Cek? Boleh. Kalau selama itu di tempat ya kayak di bar atau di restoran yang memang khusus itu boleh. Dan hari-harinya pun terbatas gitu loh. Jadi di sini tuh toko-toko paling jam 5-6 tutup kan. Kalau supermarket adalah yang jam 8 sampai jam 10 malam, tapi jarang banget yang sampai jam 10. Nah, biasanya jam 8 lah kalau supermarket yang sehari-hari. Tapi kalau di rumah itu cuman boleh berisik itu kalau weekend. Nah, weekend itu bisa ya Jumat malam, Sabtu malam, itu boleh kalau sampai agak-agak malam masih ditolerir gitu. Tapi jarang. Mereka sukanya ke taman, terus ke alam, gitu loh Mbak. Bukan yang suka yang party di rumah dengan musik jeduk-jeduk gitu. Kok kayaknya jarang lihat ya aku. Di situ ada mall besar gitu kayak di Jakarta gitu, Cek? Nggak ada. Jadi kalau gabut kemana? Ke taman. Jadi di sini ya, kan karena rumahnya deket danau, itu belakang tuh danau. Kalau musim agak udah panas, panas, ya itu mereka itu renang di danaunya bersih. Mereka berenang, mereka main kayak. Wow, seru. Terus mereka sailing yang pakai begini, yang benar-benar perahu layar itu. Jadi olahraganya beda. Kayak ya itu mereka asik di situ gitu. Jadi beda ini ya, nggak ke mall. Outdoor activity ya, lebih. Betul. Iya.
lebih tren di sana. Oke. Iya. Terus tantangan yang terbesar ini selama Cece pindah nih ke Swiss, itu Cece kerja juga atau hanya tinggal mensupport suami atau gimana nih, Cek? Aku ibu rumah tangga, yang main jobnya ibu rumah tangga. Oke. Iya. Karena di sini itu untuk apa ya? Anerkennung itu bahasa Inggrisnya apa lagi? Aku nggak bisa translate nih. Maaf ya. Sering lost in translation. Jadi kayak sertifikatku itu nggak dianggap gitu, dan di sini nggak diakui. Oke. Jadi mereka itu cukup ketat sama sertifikat sekolah gitu ya. Iya. Nah, jadi aku kerjanya so far masih part time. Iya. Jadi part time, aku ambil part time itu jadi auditor. Auditor yang kalau ada toko stock opnam gitu ya. Iya. Bahasa Indonesianya apa sih stock opnam ya? Jadi kayak meriksain stok. Iya. Nah, itu kita di-hire untuk jadi auditor. Karena kan butuh orang banyak, kalau untuk nyerbu satu toko gede gitu kan semua barang harus selesai dalam 1 atau 2 hari kan. Iya. Mulainya subuh gitu, selesainya ya mungkin setengah hari gitu. Tapi kadang ada yang mulai sore, selesainya malam. Jadi ya tergantung tokonya. Itu hanya semacam kayak verifikasi stoknya atau inventorinya, atau benar-benar mengikuti proses dari awal pas mereka melakukan pengecekan barang-barang itu, Cik? Dari awal. Iya. Jadi benar-benar diserbu itu barang-barang diperiksa, lalu dicek sama komputernya, semua. Iya. Tapi karena orang banyak dalam sekejap kan, makanya mereka selalu butuh part-timer. Oke, iya. Sampai dalam satu project itu berapa orang itu, Cik, biasanya ikut? 50. 50. Wow, banyak. Ya. Banyak. Iya. Banyak banget. Jadi dibagi per tapi section. Tergantung tokonya ya. Ya. Kalau tokonya kecil, ya mungkin cuma 20 gitu, kayak butik toko baju gitu kan nggak banyak ya. Jadi 20 cukup gitu. Oke. Tapi itu menggunakan sistem ya, kayak ini ya, software lah atau apa gitu ya. Jadi lebih cepat. Kalau manual lumayan. Dan kita computerize semua ya, sama scannernya apa itu dipasang di jari gitu. Oke. Jadi cepet banget, terus semua performer kita itu ke record. Iya. Nah, itu kalau kita auditnya bener, jadi kayak tingkat kecocokannya itu bener bagus, kan ada nilainya. Iya. Itu bisa dapat more job gitu loh. More job offer. Iya. Jadi berdasarkan itu aku juga ada kerja di museum, jadi kayak yang terima tamu gitu loh, yang bagian tiketing, bagian tiketing. Iya. Itu untuk mencari part-time mudah nggak, Cek? Atau dibutuhkan skill khusus? Karena sertifikasi kan nggak kepake. Enggak sih, kalau part-time biasanya kalau yang paling nggak diperlukan sertifikasi itu ya yang bersih-bersih gitu ya. Itu kan nggak pakai ya. Tapi kalau yang kayak kita itu pokoknya cukup orangnya lincah untuk kan nanti ketika kerja kan sudah kedetek sendiri ya Mbak ya. Iya. Kamu kerjaannya bener apa enggak kan kedetek dari komputernya itu, alatnya itu. Iya. Nah kalau tingkat nilai mutu, jadi ketepatan hitungan, ketepatan itunya bagus, dapat more job offer gitu. Oke, iya. Itu aja sih. Iya. Ada standar ini pembayaran per jam minimal berapa atau tergantung dari posisi masing-masing yang part-time itu, Cek? Misalnya tukang bersih-bersih gitu, itu part-time digaji berapa per jam gitu, terus untuk level yang tertinggi gitu, itu biasanya bagaimana itu sistem pembayarannya itu, Cek?
Kalau yang bagian bersih-bersih itu kadang malah bukan pekerjaan yang gajinya rendah banget, bukan. Ya. Karena mereka sangat dibutuhkan ya. Oke. Jadi di sini kurang lebihnya itu gaji minimumnya itu 24 per jam. 24 franc per hour. dikalikan ya 20.000 ya per hour. Oke. Per Apa hour. sih currency-nya apa? Euro ya? Franken. Oke. Franc. Oh, oke. Ya. Itu 20.000 per satu franc itu 20.000 rupiah. Oke. Kalau yang kayak tukang bersih-bersih atau ART itu justru kadang malah kalau ART itu kan sudah bagian yang luxury ya, itu kan cukup luksus gitu. Itu lebih mahal, justru lebih mahal. Kalau yang di toko atau apa kayak saya sendiri gitu, ya yang standar 24 per jam. Oke, ya. Itu ada tambahan-tambahan tertentu nggak? Misalnya dapat jam makan atau ada dapat istirahat atau memang pure yang dibayar ya sesuai dengan jam kerjanya gitu? Yang dibayar sesuai jam kerja, tapi sudah termasuk kayak insurance dan lain-lain. Terus ada insurance, ada uang libur, uang cuti itu udah dimasukkan. Oke, ya. Terus gimana nih Cek di sana biaya hidupnya? Iya. Biaya hidupnya gimana nih Cek kalau misalnya kita biaya untuk kalau biaya hidup tergantung kotanya sih ya. Kotanya itu kalau sewa rumah, sewa apartemen, apartemen itu ya di sini rata-rata kalau kamar yang cuma satu kamar tidur gitu kan. Itu 1.200. Oke. 1.000 lebih lah. Iya. Tapi tergantung kota. Kalau di Zurich nggak dapat. Oh, oke. Jadi kayak kalau kotanya lebih besar ya lebih mahal. Oke. Iya. Kalau untuk makan sehari-hari, karena aku masak sendiri sih setiap hari. Karena di sini kalau beli di luar tuh mahal. Oke. Iya. Kemarin ada yang nanya sih. Mas Haji nanya. McDonald tuh burgernya berapaan katanya. Standarnya ya. Oh ya, McDonald itu satu ya 10. Harganya ya sekitar 10 franken gitu. Oke. Ada misalkan yang murah ya mungkin 6 franken kalau lagi promo. Oke, ya. Itu yang standar burger ya. Yang bukan yang double cheese atau ini yang meatnya tebel. Iya, cheeseburger double cheese. Lebih mahal lagi. Kalau di Swiss itu Mbak. Kalau di Swiss itu kan termasuk junk food ya. Junk food itu kena pajak ekstra. Lebih besar dari restoran biasa. Oke. Jadi lebih mahal. Oke. Tapi makanan-makanan biasa kalau misalnya kita beli satu kali lunch gitu di resto biasa lah istilahnya. Itu berapa biasanya 25. biayanya? 25. Apa 25. Tadi gimana pronounce franken? Franken. Iya. Itu bukan ini. 25 franken. Atau dikalikan 20.000 ya. Satu franken itu 20.000 untuk saat ini currency-nya. Oke. Iya. Terus dan itu baru makan doang. Belum minum, belum tips. Iya. Kalau sewa rumah di situ ada sistem ke landlord kita harus bayar garansi berapa bulan dulu gitu untuk holding ininya. Biasanya berapa bulan tuh, Cek? Itu 3 bulan. 3 bulan, 3 bulan uang sewa. deposit. Ya, betul. Depositnya itu 3 bulan harga sewa. Oke. Untuk makan ya lain lagi ya. Makan lain lagi. Makan kalau jadi tergantung lifestyle masing-masing ya. Kalau suka masak mungkin lebih irit, tapi kalau tetap nyari makan di luar ya tergantung yang dipilih restonya, berarti akan bisa biayanya bisa lebih mahal lagi ya, Cie ya.
betul. Iya. Tapi enaknya di sini tuh kalau mau hemat sebetulnya banyak celahnya sih, Mbak. Di kayak di supermarket itu kan setiap minggu ada yang promo tuh. Oke. Pasti ada kan yang promo. Dan itu Iya. benar-benar kayak 40%, 50% dari harga normal. Jadi menu kami di rumah itu menyesuaikan apa yang promo biasanya. Iya. Jadi Tapi promo hari ini daging sapi, ya menunya daging sapi gitu loh. Oke. Itu cukup hemat, beneran cukup hemat. Oke. Tapi yang promo-promo itu masih bagus-bagus ya, bukan kalau di tempatku ini soalnya kalau promo malah udah mau deket expired, Cek. Oh, itu kalau itu bukan promo, kalau kayak begitu itu ada, kalau di sini bagiannya itu bagian yang save me. Oke. Judulnya save me. Oke. Nah, itu sebelum expired benar-benar penghabisan. Nah, itu bisa murah banget, lebih murah kalau itu. Bukan 40% lagi ya. Bukan. Itu bukan. Jadi kayak mau buang barang kan. Nah, itu benar-benar murah. Oke. Itu tapi departemennya udah judulnya tuh save me gitu loh, daripada dibuang. Iya. Oke, iya. Pernah kangen Indonesia nggak, Cek? Loh, ya ingin balik ini. Saya masih cinta Indonesia banget. Oke. Berapa sering dipulang ke Indonesia? Sebisa mungkin sih 1 tahun sekali sih aku. Oke, ya. Ya kalau memungkinkan ya. Kayak waktu pandemi kan nggak bisa tuh pulang. Iya. Ya ketika udah normal lagi sih sebisa mungkin ya 1 tahun sekali lah. Oke. Dengar juga buka just tip ya? Jasa titip. Ya itu kan gimana tuh, Cek? Ya kalau waktu pulang lalu kopernya kan bingung kan, Mbak, mau bawa apa gitu kan. Ya siapa mau butuh apa. Siapa yang mau titip-titip gitu sekalian. Bukan bisnis itu ya? Bukan yang bukan. Itu cuman pengisi koper kosong. Bukan dibisniskan gitu. Iya. Gitu. Kalau menurut Cece nih sebagai perempuan, apalagi yang sudah mengikuti bisa keluar negeri karena mengikuti suami gitu, apakah masih tetap bisa produktif untuk ya beraktivitas atau bekerja yang menghasilkan sesuatu gitu? Menurutku bisa sih, sangat bisa. Apalagi negaranya di sini ya. Jadi cara pikirnya tuh mereka sama. Bukan yang wanita itu cuman ya bersih-bersih rumah, masak gitu, enggak sih. Kita dianggap setara kan. Iya. Gitu. Jadi ya bisa produktif, bisa belajar lagi pun disupport juga. Iya. Di sini kota ini yang bikin aku cukup betah di sini ya. Saya sih lebih betah di sini daripada di Jerman. Iya. Kalau di sini tuh kotanya karena kecil, lebih kenal gitu satu sama lain. Dan kotanya sendiri tuh punya banyak support untuk migran. Oke, iya. Jadi kami tuh kayak setiap hari Jumat itu ada namanya kafe ngobrol. Oke. Nah itu untuk support kami yang berbahasa lain dan belajar bahasa Jerman itu kan memang susah ya, dan bisa dipakai di kafe ngobrol gitu loh. Itu ada guru yang volunteer, guru-gurunya tuh volunteer untuk ngobrol sambil sarapan, minum kopi gitu. Dan itu ada yang menyelenggarakan gitu loh. Dan apa ya menurutku sih cukup banyak sih program-program pemerintah yang membantu banget. Membantu apalagi untuk cewek ya. Perempuan lebih banyak lagi kan. Iya. Kesempatan perempuan lebih mudah kayaknya karena woman ini support itu secara sekarang general itu kan memang di mana-mana ya selalu ada. Iya. Tapi kompeten juga harus. Iya. Kompetensinya pasti. Iya. Ada hal apa yang disyukuri dari keputusan pindah sampai di Swiss? Semuanya aku syukuri.
Eh, aku bersyukur banget sih ya di sini. Jujur aja kan aku belajar lagi ya. Iya, Terus kayak kayak membuka wawasan gitu loh. Karena kan dulu kan taunya ya aku dagang. Udah iya, that's it gitu. Kayak mikirnya tuh cuman ya udah dagang, ada karyawan yang harus ya diopeni juga gitu kan. iya, iya. Nah, kalau di sini karena untuk apa ya, kalau mau bikin bisnis kedepannya mungkin aku akan gitu kan. Tapi Iya. rupiahku dijadikan franken tuh kayak kayak apa gitu loh Mbak. Jadi Oke. kayak Iya. oh, selama ini kayak nabung itu kayak gitu. Jadi di sini toko tuh gede-gede banget, gede gitu. Jadi kayak Iya, iya. kayak kalau di Indo kan ada Indomaret gitu ya, Iya, nggak ada, iya. Iya, nggak ada. iya. Tokonya Oke. tuh langsung yang gede gitu. Iya. Jadi ya ke depan lah mungkin pasti ya namanya Mhm, aku mhm. masih ada jiwa bisnis gitu. Iya, Entah toko Asia kan, entah iya, warung Indonesia kan, mau buka iya, warung gitu loh. iya, Tapi untuk ya for the time being aku iya. masih integrasi, masih Mhm. cari tahu orang sini sukanya apa. Iya, Karena kan kesukaannya beda ya. Orang sini tuh iya. nggak terlalu suka yang goreng-goreng gitu kan enggak. Oke. Terus Hidup sehat. jadi ya hidupnya. Makanan Iya. sini itu eh, cuman paling ya kayak kayak rada hambar gitu loh. Oh, Yang agak sehat gitu kan. iya. Jadi ya harus harus cari tahu. Iya, iya. Jadi Tapi ya itu ini yang aku syukuri sih itu bisa melihat sisi lain dari diri. iya. Banyak orang Indonesia nggak sih di situ, Cek? Ketemu banyak komunitas Indonesia Belum. nggak? Belum ya? Mm-mm. Selama aku di sini 3 tahun belum pernah ketemu orang Indonesia. Oke. Iya, Harusnya iya. pasti ada ya, cuma Iya. belum. Atau mereka sibuk Di dengan dunianya kota ini loh masing-masing. ya, di kota Iya. ini. Iya. Kalau di kota sebelah Iya. yang punyanya Jerman kan ini bersebelahan banget kan. Yang punya Iya. Jerman kan namanya kotanya Konstanz. Itu banyak orang. Karena di sebelah kan ada universitas ya, ada universitas jadi ya lebih banyak orang itu. Oke, jadi untuk pindah ke sana mungkin lebih mudah dengan belajar dulu ya prosesnya, belajar di universitas habis itu jadinya lebih mudah Betul. pindah. Ya. Cece bisa dibagikan tip untuk para istri atau ibu rumah tangga yang pindah ke luar negeri biar bisa mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Tipsnya seperti apa nih, Cek? Ya bisa beradaptasi banyak-banyak aja aktif gitu di Iya. kota itu gitu. Jadi kayak ya jangan diem aja. Karena memang sih awal-awal kan mereka tuh kaku ya dan jaga jarak Iya. ya. Iya. Tapi setelah sering ketemu, lalu kita memang ya itikatnya baik kan gitu. Lama-lama mereka itu sangat baik kok, sangat-sangat baik. Oke. Jadi ya aktif, kita sendiri harus aktif keluar Iya. bantu-bantu. Jadi ya volunteer itu sangat sangat membantu untukku sih. Ada kegiatan volunteer Iya. apa aja, Cek, di tempat situ biasanya? Volunteer apa aja bisa kayak di museum. Di museum itu aku kerjanya volunteer loh Mbak. Oke. Terus kayak di rumah-rumah apa namanya? Panti jompo ada? Time itu rumah panti jompo. Itu itu kalimat Iya. yang aku cari. Di panti jompo. Iya. Terus atau di Palang Merah, Iya. Merah. Banyak kok, banyak di sini banyak Oke. banyak. Itu ada websitenya bahkan. Ada website Oke. untuk cari kegiatan volunteer. Oke. Di gereja juga banyak atau di kota. Betul. Cece kan tinggalnya di pinggiran ya. Berarti kalau mau ke kota itu jauh nggak? Atau bisa diakses dengan apa nih? Atau ini di kota kecil gitu, yang akses kemana-mana mudah, nggak jauh-jauh? Iya, aku tinggalnya di kota kecil.
Ya. Kalau mau ke kota besar, maksudnya ke Zurich gitu ya, yang ada airport gitu ya. Iya. Itu kalau ke Zurich 1 jaman, 1,5 jam lah paling lama. Iya. 1 jam, 1,5 jam pakai kereta langsung direct. Oke. Iya. Berarti Dan keretanya sih transportasinya bagus. iya. Transportasinya yang transportasi Public umum. transport. Iya, apa saja itu, Cek? Ada bus juga atau transport yang untuk jarak jauh Ada kereta? bus, kereta. Oh, jarak jauh kereta, jarak jauh kereta. Taksi gitu ada, Cek? Kalau yang antar kota taksi ada, tapi mahal ya. Aku belum pernah sih kalau naik taksi ke Zurich. Biasanya naik kereta. Ya. Kalau di sini yang antar kota itu ada ferry bahkan, karena kan deket danau. Oke, iya. Jadi antar kota-kota kecil sebelah itu ada ferry. Oke. Lebih baik punya transportasi sendiri atau kita naik transportasi umum? Mana yang lebih ekonomis? Kalau kayak seperti aku yang belum butuh ya, misalnya mereka itu lebih untuk fleksibel, kayak kerja yang harus riwa-riwi gitu, atau punya anak untuk diantar ke sekolah, nah itu pakai mobil paling gampang. Tapi kalau karena suamiku kan juga kerjanya remote, jadi kita nggak butuh mobil, transport publik sangat bagus. Telat tuh paling cuma 2-3 menit gitu kalau Swiss. Oke, ya. Bagus banget. Nggak ada yang ngantri panjang-panjang. Enggak ya. Di sini orangnya nggak terlalu banyak juga. Oke. Di sini jumlah penduduknya sama di kota kecilku di Indonesia, di Caruban tuh kayaknya banyakan Caruban sih, Mbak. Oke. Kepadatan penduduknya Indonesia lebih padat pastinya ya dengan di tempat Cece sekarang. Sangat. Oke. Ya. Oke, Ce. Pesan apa yang mau Cece sampaikan buat perempuan Indonesia yang akan mempersiapkan kepindahannya ke luar negeri? Mempersiapkan kepindahan. Iya. Mental kali ya. Mental yang siap untuk kalau culture shock ya udah gitu loh. Iya. Ya itu memang sudah seharusnya terjadi gitu. Cuman ya harus menyesuaikan gitu aja. Aku juga aku bingung juga harus ngomong apa, tapi mental itu benar-benar kalau dimanapun itu pokoknya kita itikat baik dan ya nggak gampang nyerah aja gitu. Jadi kayak berteman sama orang sini itu Mbak, itu ada banyak stepnya gitu loh, untuk disebut teman gitu loh. Jadi kalau kamu cuma satu rekan kerja itu nggak akan disebut teman. Lain, namanya kolega, itu bukan teman. Nggak bisa itu, ini temanku dari kerjaan, nggak boleh. Oh ini kolegaku gitu. Jadi nyebutnya pun dikoreksi kalau bilang gitu. Jadi untuk kamu disebut teman sama orang sini itu benar stepnya harus melalui sesuatu gitu. Iya. Dan kalau misalnya perlu curhat, bayangkan kalau dari pertama kali ngomongnya agak cespleng gitu, terus langsung mundur ya nggak dapat teman. Orang sini semua ngomongnya gitu. Yang baperan udah waduh. Iya. Nggak bisa. Iya. Kunci sukses. Iya. Cece, kunci sukses dalam hidup Cece apa saja tuh? Waduh, aku sendiri kayak tidak bisa menggolongkan diriku sukses. Sukses kan bertahan hidup aja udah kesuksesan tuh menurutku. Ya surviving ya nggak nyerah gitu aja gak sih? Kayak ya dimanapun kita pokoknya kalau nggak nyerah kan ya
ya there is sukses gitu loh. Jadi Iya, betul, betul. Iya. Once you give up, that is over. Itu aja Iya. sih. Iya. Kalau dibilang sukses, hidupnya ya gimana ya? Pokoknya kita berguna aja lah, berguna. Ya cukup untuk jangan berguna jadi ini ya, berguna jadi contoh yang buruk. Pokoknya jangan itu aja. Iya. Juga berguna sih sebenarnya. Karena ada yang memanfaatkan. Iya, itu bermanfaat itu. Iya. Ya pokoknya hidup kita membantu orang, berguna. Gitu. Iya. Itu menurutku sih udah cukup lah. Nggak nyerah aja, pokoknya kita punya plan, kita jalankan sesuai plan. Oh, orang sini sangat disiplin waktu ya. Iya. Disiplin waktu, dan aku sangat cocok dengan budaya itu. Iya. Karena waktu itu kan sesuatu yang begitu jalan udah hilang, nggak bisa balik kan. Iya. It is very precious. Nah di sini itu orang sangat menghargai waktu. Jadi aku sangat cocok sama budaya di sini. Jadi kayak kalau sama orang Indo kan sering gemes-gemes gitu ya toh. Sering telat 30 menit itu kan dianggap biasa gitu. Iya. Di sini enggak, telat pun 2-3 menit itu udah minta maafnya tuh kayak telat 1 jam. Oke. Jadi jarang sih ada orang telat. Itu. Oke. Ya itu menurutku udah cukup lah kita. Hargai waktu. Bagi teman-teman yang suka disiplin, berarti tempat ini cocok ya untuk mereka yang jadwalnya sudah teratur gitu ya. Misalnya pagi ngapain, sore ngapain, yang seperti itu ya. Itu akan lebih tertata gitu. Di sini mau berkunjung ke keluarga pun, ke mama sendiri, Mbak, harus pakai janjian. Wow, iya. Jadi kalau nggak janjian tuh jangan berharap ketuk pintu dibukain. Alright. Beneran. That's Jadi great, even that's your family, it is okay to not open your door. It is okay. Iya. Because you didn't make any appointment. Itu. Jadi bener-bener. Jadi bukan berarti rude atau apa ya, memang aturannya seperti itu ya. Ya. Jadi kamu harus menghargai, kayak harus saling menghargai gitu. Aku punya, misalkan aku butuh me time, terus kamu datang, emangnya aku harus mengorbankan me time gitu loh. Jadi kayak you should think about others gitu. Iya. That's nice. Oke. Oh, di sini orang sini juga kalau planning itu berapa bulan sebelum atau bahkan 1 tahun sebelum. Dan itu akan ini ya, akan menjadi realita ya, walaupun 1 year before ya. Ya kalau nggak ada something urgent atau emergency, ya they go with the plan. Iya. Itu mereka kalau udah planning sesuatu, oh di sini kalau ada acara, Mbak, kan nggak pakai pawang tuh. Iya. Jadi selalu ada 2 opsi. Ketika cuaca bagus, kita di sini, kita cuaca buruk, misalkan dia berencana untuk outdoor gitu ya. Iya. Dia ada 2 opsi. Iya. Mereka fleksibel, tapi ada plan semua, plan A, plan B. Oke. Oh sekarang Cece musim apa nih di sana sekarang, Ce? Di sini musim semi sekarang. Oke. Tapi saya masih pakai jaket karena hari ini berangin. Oke. Iya. Hari anginnya besar. Ada salju itu? Iya. Iya. Anginnya kencang. Iya, betul. Terus ada salju juga kan di situ ya? Ada dong. Ada. Iya. Kalau musim dingin salju. Iya. Ini dekat sama pegunungan Alpen sih. Iya. Belakangnya. Untuk hiking juga, untuk tempat bisa ini pergi ke sana? Oh, iya. Banyak banget. Iya. Mungkin sekitar 1 jam perjalanan sudah ada yang tempat hiking keren-keren. Wow, ya. Beraktivitas sebenarnya kalau mau hidup sehat di sana, recreation centernya udah, public facility-nya sudah disediakan ya. Mau jalan-jalan, mau jogging atau apa, atau mau hiking ke gunung.
Itu sudah ini deh, lengkap kayaknya hidupnya dengan fasilitas seperti itu. Tantangan Anak-anak di hidupnya. sini juga suka sih, kayak playgroundnya banyak, Mbak. Jadi di sini kayak ada wajib, ada playground berapa kilo. Iya. Ini planningnya Cece setelah ini nih, untuk ke depan, planning ke depan ini kalau mau bisa dibagikan ke teman-teman mau ngapain nih? Jangka pendek, jangka panjang. Biar terrealisasi. Jangka pendeknya masih belajar coding kan. Oke. Ya itu kan karena saya lihat sendiri suamiku kerja banget gitu loh. Jadi di sini pekerjaan itu bergaji cukup tinggi. Iya. Lalu kalau jangka panjang ke warung Indonesia. Oke. Doakan ya. Iya, oke ya. Good luck, semoga warung Indonesianya bisa sukses. Atau mungkin awal-awal bisa boleh nggak sih di situ nitip-nitip barang gitu kapan bisa terrealisasinya? Boleh nggak nitip barang produk Asia gitu di supermarket gitu? Atau harus melalui proses healthy standar atau apa gitu? Iya, halo. Putus Mbak kayaknya. Oh, oke, ya. Halo. Oke, iya. Udah kedengeran, Cek, suaranya? Kedengeran kah? Halo. 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 Iya. Sekarang boleh. Apakah oke, iya. Cek, apakah di sana bisa nitip barang-barang, misalnya kita ambil stok untuk produk-produk Asia gitu, habis itu dijual di minimarket atau supermarket di situ, bisa nggak? Kalau ada izinnya dan resmi, saya. Karena di sini kan bahan-bahan itu dicek. Iya. Dan bahkan di labelnya harus label pakai bahasa Jerman. Kalau di sini malah 3 bahasanya, Jerman, Prancis, dan Italia. Wow, iya. Jadi harus ada label-label itu. Iya. Lalu kandungannya juga harus Iya. Jadi kita nggak bisa ada izinnya semua. Kita nggak bisa asal masak di rumah, habis itu taruh kue atau apa di warung-warung gitu atau di market sana? Kalau mungkin kenal sama orangnya, mungkin ya, mungkin kalau skala kecil, aku nggak tahu soalnya, tapi mungkin kalau skala kecil masih boleh lah. Iya. Jadi kayak, atau dijual di kayak pasar pagi gitu. Di sini kan ada namanya Wochenmarkt. Jadi seminggu 1 kali atau 2 kali itu ada Wochenmarkt yang kayak pasar tradisional yang kaget gitu loh. Iya. Itu boleh. Oke. Jadi biar mereka merasakan masakan Indonesia seperti apa dengan komunitas Indonesia orang Indonesia yang kecil. Ya. Orang Indonesia sering bikin basar, Mbak, tapi di kota, di daerah Zurich sana. Bukan lagi wajib. Iya. Apa ya? Ya, aku sih bilang kalau hidup di luar itu hidup di Indo itu nyaman banget. Iya. Justru nyaman banget. Kalau untuk aku ya kayak karena aku punya usaha ya kan semuanya nyaman banget. Mau makan tinggal Gojek gitu kan kayak. Betul. Benar-benar nyaman. Tapi di sini semua harus sendiri. Iya. Lalu manajemen waktu harus bagus, harus disiplin. Semuanya sendiri apalah ya it take effort gitu, more effort gitu aja. Jadi kalau mentalnya masih ke belakang, aduh nyaman banget ya gitu kan. Kok di sini jadi susah banget ya atau apa gitu ya nggak jalan ya kan. Iya. Jadi ya beda. Tapi lingkungan sini dan semua aturan di sini itu mendukung sih untuk kita itu disiplin sendiri gitu. Menurutku sih itu. Jadi semuanya kan ada aturan yang jelas. Bahkan kalau ini kan ada danau sebesar itu. Tapi untuk mancing itu harus punya sertifikasi. Oke, Bawa pancingan langsung mancing gitu. Iya. Jadi semua tuh ada aturan.
Dan mancingnya jenis-jenis beda ya kayaknya ya. Kayak di tempatku yang sekarang juga gitu, kalau mancing harus pakai license atau sertifikat, kita bayar. Habis itu ada masa berlakunya, habis itu kita harus renew lagi. Terus di periode tertentu kita nggak boleh mancing, misalnya squid ya. Kayak apa? Squid itu bahasa Indonesianya apa ya, Ki? Octopus. Octopus. Squid. Kok bukan dong? Bukan. Cumi-cumi Temannya cumi-cumi. Sotong. Iya, sotong. Lost in translation. Aku sering. Nah, itu kalau sudah musimnya nggak boleh mancing itu, sampai di restoran menunya pun nggak boleh ada menu yang Menu itu. Jadi supermarket juga. Jadi kalau misalnya ada yang jualan, ya dia bisa kena penalty atau bisa ke ranah hukum jadinya. Bahkan di rumah-rumah pun nggak boleh. Walaupun kita sudah simpen di freezer gitu, kita nggak boleh ngeluarin dan nggak boleh masak juga. Jadi itu sesuatu yang interesting ya, yang itu tidak terjadi di Indonesia. Oh iya, sama di sini orang sini sangat menghargai alam. Iya. Jadi kayak buang air itu nggak boleh ke tanah sembarangan. Oke. Jadi kayak bayangin ya, kalau orang Indo kan seringnya itu ibu-ibu habis cuci piring, airnya disirat-siratin Taruh ke halaman depan rumah biar nggak debu. Biar nggak debu kan? Itu pelanggaran itu kalau di sini. Pelanggar hukum. Oke. Kita kena denda. Iya. Jadi nggak boleh kayak buang terus oli bekas dituang ke tanah, karena itu merusak air tanah kan. Iya. Jadi aturannya ketat. Sama bikin SIM juga, Mbak. Cukup mahal. Oh, oke. Bikin SIM itu tidak mudah dan mahal. Jadi ya karena ya cukup apa ya, banyak aturan. Iya. Untuk buat SIM bisa di-convert yang international driver license Indonesia ke ini Swiss driving license, atau harus proses pengujian? Harus proses. Harus proses. Iya. Harus diuji. Harus lagi, di tes driving. Harus lolos tes, ya pastilah tes drive sama teori pun juga. Oke. Tes teori. Jadi ya itu pun ya kalau di Swiss itu kan nanti setelah itu kan dapat SIM, tapi cuma dikasih 3 tahun. 3 tahun setelah proses pindah itu. Kemarin aku habis sekitar 2.000. Untuk pindah SIM itu dan segala tesnya. Lalu cuma dapat 3 tahun. Dalam 3 tahun kalau nggak punya pelanggaran dan menyelesaikan satu lagi kayak kursus yang seharian, jadi kayak dibawa ke satu lokasi gitu. Nah nanti nyetir yang ada posisi kayak air di kayak kondisi hujan, kayak kondisi jalan bersalju kan licin. Jadi ada tes khusus gitu untuk mengatasi kalau kamu pas nyetirnya tuh di kondisi airnya ada menggenang gimana gitu. Harus lulus itu baru nanti dapat yang setelah 3 tahun itu yang seumur hidup. Bagusnya sih seumur hidup SIM-nya. Jadi nggak ini ya, kalau seumur hidup enak, nggak perlu perpanjang terus ya? Perpanjangnya tuh biasanya cuma tes mata, tetap perlu perpanjang sih, karena harus tes mata. Ada syarat ya, tapi nggak bayar lagi yang kayak dari awal. Padahal itu SIM umum kan ya, ibaratnya untuk driving license untuk kendaraan biasa ya. Ada SIM traktor. Beda lagi kelasnya ya. Aku baru tahu di sini traktor pun pakai SIM. Kalau di Indo kan nggak pakai ya. Kalau motor di situ ada nggak, Ceh? Ada. Ada, tetap ada. Beda lagi juga. Kalau mobil-mobil pas waktu musimnya ganti, bannya diganti nggak biasanya? Atau mobil ban di situ itu sudah bisa dipakai untuk winter sama untuk summer atau gimana tuh, Cek? Oh, bisa tergantung jenis ban. Kan ada yang all weather. All weather itu
Itu kalau yang all weather ya bisa dipakai sepanjang tahun. Tapi ada yang khusus kan, yang summer atau winter. Harus ganti. Kalau salah waktu ketahuan kena denda juga. Dan bahaya kan, itu kan dianggap membahayakan orang lain. Iya betul. Ya. Di sini tuh privacy juga sangat penting. Jadi foto-foto atau apa itu sebisa mungkin nggak kena orang. Gitu. Atau kalau ada kejadian apa terus nge-videoin, wah itu bisa kena denda. Itu bisa kena denda. Jadi nggak sembarangan ngambil foto tiba-tiba ada kecelakaan biar viral gitu ya, di videoin gitu, malah kena masalah. Itu wah nggak bisa itu. Iya. Kalau foto pemandangan aja, kalau misalkan ada orang merasa kena di foto, dia berhak kok minta itu dihapus. Ya. Jadi enggak ya segitunya sih sama privacy memang. Sangat. Iya. It's very insightful ya. Oke. Ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Apalagi ya? Belum kepikir. Untuk teman-teman yang mau nonton ini, yang lagi nonton acara nih, mungkin teman, family atau apa, mungkin mau menyampaikan sesuatu? Kalau biasanya itu orang kalau di Swiss itu dianggapnya udah wah Swiss ya enak ya kan, karena ini negaranya kan negara honeymoon destination gitu ya. Jadi ekspektasi orang tuh di sini tuh hidupnya wah apalah semuanya duitnya banyak atau apa. It's not like that gitu loh. Kita kan harus berjuang juga ya. Maksudnya bukan yang setiap hari berlibur gitu. Cuman ya memang kondisinya, lingkungannya itu udah cantik itu yang aku sangat bersyukur sih itu. Jadi kayak ya mau dibawa berasa setiap hari libur ya oke gitu. Mau ke supermarket aja kan view-nya bagus gitu loh. Gitu. Jadi ya kesehatan mental itu benar-benar disupport di sana gitu ya. Tinggal surviving-nya ini, bagaimana kita bertahan hidup secara mungkin finansial. Jadi masing-masing orang pasti punya ini ya, beda-beda background, beda-beda financial situation gitu ya. Iya. Di sini yang ngikutin ritme orang sini ya. Ya asal disiplin, asal saling menghargai, ya kan. Terus kita punya kompetensi juga, kita bisa dipercaya. Itu ya it comes along the way, everything will be alright. Jadi ya, it's not that scary, it's not that mungkin it's not that easy, but it's not that scary gitu. It's just worth it gitu kayak. Ya effortnya kita worth it. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini, dan ikuti terus channel-channel dan tips-tips dari Migrant Journey. Thank you loh, waktunya ya, Mbak, aktivitas. Sama-sama. And see you next time. Bye. Bye.